Baik, Assalamualaikum. Sip. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Zaidan. Saya dari kelas Mobile Programming B dan NIM saya 21605110151. Dan di sini saya membuat aplikasi bernama Last News App. Last News App ini merupakan aplikasi berbasis mobile yang menampilkan berita-berita online yang saat ini sedang booming, dan juga aplikasi ini menampilkan berita yang real time sehingga ketika ada berita terbaru akan muncul di aplikasi ini. Dan aplikasi ini dimulai dengan tampilan splash screen. Nah, di sini akan muncul splash screen berupa logo dari aplikasi ini. Nah, mungkin kita tunggu beberapa saat. Nah, seperti ini untuk tampilan splash screen-nya, dan setelah itu akan tampil ke halaman onboarding, yaitu di sini akan menampilkan penjelasan dari aplikasi ini, yaitu get the latest news and updates. Dan ketika kita memencet tombol explore, akan beralih ke halaman login. Nah, ketika user belum login akan tampil seperti ini, dan ketika kita belum login kita dapat menambahkan akun baru, yaitu contohnya kita menambahkan ucup. Oh, ini email ya, jadi ini seperti ini, ucup@gmail.com, isi nomornya ucup 12346. Terus kita dapat register dan masuk ke dalam aplikasinya. Nah, aplikasi ini dimulai dengan halaman home yang menampilkan beberapa headline dari berita-berita terkini pada bagian atas dan dapat di-scroll ke samping. Dan di sini juga kita diucapkan good afternoon karena ini sudah siang. Jadi good afternoon untuk username-nya ucup di sini, dan juga tanggal hari ini. Serta pada bagian bawah kita terdapat berita-berita yang sering kita lihat atau just for you, atau bisa juga kita sebut FYP. Dan untuk melihat berita yang lebih banyak kita klik see more. Nah, kita bisa banyak melihat berita di sini. Nah, contohnya ketika kita klik beritanya itu akan tampil deskripsinya. Nah, di deskripsi ini dapat muncul gambar dan juga detail dari aplikasinya, serta kita dapat membagikan aplikasi ini, contohnya seperti ini. Nah, kita dapat mengcopy linknya atau kita dapat membagikan berita ini ke orang lain. Nah, untuk melihat linknya, nah tadi linknya itu seperti ini, kita dapat membuka ke browser kita. Nah, untuk menambahkan ke bookmark kita dapat mengklik tombol ini. Nah, nanti berita ini akan tersimpan di bagian bookmark sini. Nah, ini dia beritanya. Nah, untuk menghapus kita klik lagi. Nah, beritanya akan hilang seperti itu. Nah, kemudian pada bagian ini terdapat explore, yaitu beberapa kategori yang saya tampilkan di sini ada 3, teknologi, sport, dan juga health. Nah, di sini ada beberapa berita yang relate dengan kategorinya, dan ini ada berita yang tidak ada gambarnya sehingga saya antisipasi dengan no image available. Nah, seperti itu. Memang untuk API ini ada beberapa berita yang tidak bisa tampil, jadi saya antisipasi seperti itu. Nah, kemudian untuk halaman terakhir di sini ada halaman user yang menampilkan nama, titel, dan juga berapa berita yang sudah dibaca dan juga levelnya. Nah, untuk berita yang sudah dibaca ini dapat bertambah ketika user menambahkan berita baru dengan mengklik berita ini. Nah, tadi kan 3. Ketika saya klik berita 1 ini akan bertambah menjadi 4. Nah, seperti ini. Dan untuk level ini saya contohkan ke akun lain ya. Contohnya ucup aja nggak apa-apa deh. Ucup. Saya contohkan, misalkan ucup baca berita ini, sebentar. Saya contohkan Alif saja.
Nah, jadi data-data yang sudah tersimpan di sana tadi itu akan masuk ke authentication dan juga Firestore. Nah, di sini Alfie sudah baca 20 artikel yang mana dia akan mendapatkan level 3. Nah, ketika Alif ini kurang dari 20, misalkan saya contohkan, saya edit langsung di sini ketika artikelnya 19. Nah, maka akan menjadi level 2. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada juga untuk my account. My account di sini akan menampilkan data dari akun pengguna dan juga dapat menghapus dari akun tersebut. Kemudian ada about us yang menampilkan ucapan terima kasih, logo, dan juga detail dari aplikasi ini. Kemudian di sini ada juga artikel. Nah, di sini user dapat menambahkan artikel. Ini merupakan sistem CRUD dari aplikasi saya, yaitu kita dapat menambahkan contohnya berita saat ini. Untuk URL saya ambil dari sini saja. Dan untuk gambarnya saya ambil dari sini. Jadi untuk gambar saya menggunakan gambar URL ya, jadi tidak menggunakan gambar dari file. Script. Nah, ini akan menambahkan berita terbaru, berita yang sudah dicantumkan. Nah, kita bisa juga melihat detailnya, dan untuk menghapus dan mengedit kita bisa menggeser. Untuk mengedit kita geser ke kiri. Nah, apakah Anda yakin ingin mengubah? Ya, kita coba edit di sini, berita sudah diedit. Nah, berita sudah diedit, dapat diedit. Nah, untuk menghapus geser ke kanan, apakah Anda yakin? Kita klik ya. Nah, beritanya akan hilang. Nah, untuk berita tadi itu saya simpan di my article sini. Jadi di sini kan ada 3 artikel. Nah, di sini juga ada 3 artikel juga. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan aplikasinya mungkin sampai ini ada tombol logout. Nah, mungkin sampai situ saja untuk penjelasan dari alur aplikasi saya. Dan untuk penjelasan kodenya, saya mulai dari kode main di sini. Kode main di sini itu menampilkan titel dari last news up, dan juga saya mendefinisikan semua root dari aplikasi saya. Jadi semua halaman di sini saya definisikan sebagai name root yang nantinya dapat memudahkan kita untuk memanggil ketika kita akan berpindah halaman. Nah, di sini aplikasi dimulai dari root yang slash ini, yaitu splash screen. Nah, untuk splash screen tersendiri itu akan muncul selama 3 detik. Jadi saya definisikan di sebelah sini. Nah, splash screen kita beri future delay, durasinya saya kasih 3 detik, dan yang ditampilkan adalah image asset, yaitu logo dari aplikasi saya. Kemudian pada bagian home, nah di bagian home di sini saya menampilkan beberapa artikel dan juga greetings tadi. Ini ada menampilkan good morning ketika jam menunjukkan kurang dari 12, ketika kurang dari 17 good afternoon, dan lebih dari itu akan menampilkan good evening. Dan untuk nama yang ditampilkan tadi itu merefer ketika user login menggunakan email yang sesuai dengan apa yang ada di Firestore bagian collection user ini, emailnya sama, akan ditampilkan nama di sini, name, pada halaman home di sini. Dan juga saya menampilkan juga halaman home di sini terdapat, nah ini ada tanggal hari ini sesuai dengan saat ini 10/12/2023, dan juga saya menampilkan berita yang mengambil dari ini ada headline dan get artikel. Jadi di sini ada model di sini menampilkan membuat kelas artikel yang terdapat beberapa variabel yang menyimpan apa saja yang ada di API yang saya ambil. Di sini saya mengambil API newsapi.org. Mungkin bisa saya coba buka, di sini ada contohnya. Nah, news API di sini menampilkan API dari
berita-berita yang ada di seluruh dunia, dan di sini saya mengambil top headline dari negara US, dan berita yang saya ambil hanya 5 saja, seperti itu. Dan di sini saya tak hanya mengambil endpoint itu saja, di sini saya mengambil beberapa endpoint untuk menampilkan kategori yang akan saya tampilkan. Dan untuk service di sini saya menggunakan beberapa service untuk autentikasi pengguna, service dari API, bookmark, artikel, dan juga untuk user. Dan untuk halamannya saya membuat beberapa agak banyak halaman karena halaman saya lumayan banyak. Jadi saya menggunakannya seperti ini. Dan mungkin itu saja untuk penjelasan dari aplikasi yang sudah saya buat untuk memenuhi project dari mata kuliah mobile programming. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.